dulu jadi perhati-hati Sani. Ini harus dibuka ya. Musim kemarau tak seberapa airmu, di musim hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air mengalir mewah sampai jauh. Bukan soal mana suaranya, akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatnya dulu kaum pedagang ayah selalu naik itu perahu. Aduh, maaf Bapak enggak, sebentar saya. Yo, masih di Angga The Potters podcast terkece seplanet bumi. Gokil ya opening kita ya. Malam ini konsepnya retro guys, retro mini ya. Itu Metro Mini Pak, itu Metro Mini Pak. Oh Metro Mini, iya. Gue udah kayak malam ini OOTD-nya apa Bapak Dan? OOTD kita malam ini. Saya bingung nih kalau begini. Saya sebenarnya kalau busana disco pantra bukan. Saya sebenarnya kalau buka topi nih Pak, kayak Pitbull. Kayak pace-pace yang ada di Blok M begitu. Makanya saya pakai lagi. Iya. Makanya di kolektor saya. Saya pakai ini aja dulu. tapi mirip ikan pauji ya. Ya guys mirip ikan pauji ya malam ini ya Bapak Dan ya. Lebih ke personil Black Eyed Peas sih kayaknya sih Pak sekarang mah. Iya Black Eyed Peas kayaknya. Dead ini ya. Dead. Oke. Gaya saya udah benar-benar saya hari ini dapat desainer langsung di desainer ya. Ya, People Taiwan. Ya, tadi kan saya bilang saya mau podcast ya sama Bapak Angga The Potter, saya bilang begitu. Yang di channel YouTube-nya kalau yang nonton tuh udah 1 juta viewers begitu, makanya tadi saya. Oh iya dong. Jangan lupa di follow ya. YouTube-nya Bapak Angga jangan lupa di follow tuh. Biar gue jadi ingat gaya kasino kalau lihat Om Dan saya. Canggih bos. Iya. Subrek, bukan di follow. Di subrek. Di follow. Guys, malam ini temanya DJ Fuckboy guys. Oke, kalian kalau mau titip-titip pertanyaan di bawah boleh ya. Malam ini Bapak Dan jadi orang jujur. Dia. Dia akan menguak. Ya, saya harus jujur memang. Malam ini saya harus jujur memang. Cerita-cerita ini ngobrol kesana kemari ya kan, tapi jujur. Bapak Dan, ya kan, ini cerita dunia malam nih Bapak Dan. Dunia malam dari sudut pandang DJ ya kan. Ini seputaran dari sudut pandang Bapak Dan semua ya, maksudnya ya. Ada cabe-cabean di dalamnya, ada party ya kan. Ada miras, ada gadun ya kan, ada enong-enong, semuanya ya kan. Itu masyarakat apalagi Bapak Dan, masyarakat di dalam dunia malam di klub itu biasanya yang hadir itu siapa aja di dalamnya? Jadi kalau di dunia malam itu pertama Pak Dan sini kan statusnya imam nih ya kan, statusnya imam nih Bapak Dan kan.
Pasti Nggak, tahu tanya. dong makmum ya. Makmum di makmum di mana nih? Di klub. Di klub. Iya, imam. Nah, Jadi kalau kita berbicara dunia malam tuh dalamnya yang pasti ya, yang pasti paling pasti banget itu adalah orang-orang yang sedang dalam masalah sebenarnya. oh gitu ya. Karena Iya. nyari hiburan, maksudnya gitu. Nyari hiburan Iya. mungkin dalam kepenatan di dalam pekerjaannya apa segala macam, dan memang terkadang juga terselip ibaratnya apa ya, terselip orang-orang yang jatuhnya saling membutuhkan gitu, Pak. Saling membutuhkan. Take and give. Ya betul, Take and saling membutuhkan jatuhnya. Kayak misalnya saya butuh ceweknya ada, begitu Pak. Saya butuh minumannya juga ada, atau saya mau butuh gadunnya juga ada. Jadi memang saling membutuhkan si jatuhnya sebenarnya. Nah, lagunya ini aja Pak, pas. Pas ya kan? Pas kan? Jadi dia memang saling hubungan yang saling butuhin ya. Iya, Di situ ya. iya betul. Simbiosis mutualisme memang sangat membutuhkan banget, karena memang di dalamnya itu berbagai macam sih. Ada gadun. Ya. Ibra, setelah gadun ada juga yang nggak mau kalah dari segi perempuan, tante girangnya ada juga. Oh ada ya. Ada. Tapi kok jarang ketemu ya saya. Nah, itu. Pokoknya kodenya gini aja Pak, kalau Bapak nggak ke klub, misalnya ke klub atau kemana, kantong belakang taruh koran aja Pak, kantong belakang taruh koran. Nah, itu kode. Berarti kantong belakang taruh koran artinya lagi nyari Tante. TG. Gitu. Oke. Iya. Kantong belakang taruh di lepis apa bawa tas gitu? Kalau taruh sini kan lucu Bapak Dan. Ya, Di belakang celana di ya. belakang celana. Kalau Bapak taruh bawa tas, masa nggak mau ngebom Pak? Ke diskotik Oh bawah. iya juga. Ibra. Iya. Oke. Bang Ibra. Itu kode nyari TG ya. Iya, tante girang begitu kira-kira. Berarti dia gigolo ya. Iya, ilmunya tinggi juga Bang Das. Iya. Yang penting Berarti mah memang syaratnya satu Pak. Kalau kita ketemu sama tante itu cuma satu aja. Kakak Veronica. Yang penting bisa bikin mata putih remes spray Pak. Itu paling penting. oh, Ya. kontol besar ke? Enggak. Kalau Bisa kata ya. Babang, kena tembok tuh. Nah, kena tembok. Kena dinding tuh. Kena dinding. Nah, kayak gitu-gitu modelannya. Jadi kalau yang nggak kena dinding jangan coba-coba. Coba, Kira-kira. Coba bikin malu. Mending galer. Ya, ya. Udah duduk, minum aja, udah tenang-tenang, nggak usah bikin masalah. Udah gitu aja kalau. Nah, mending. Panjang juga jadinya. Jajan pun enggak. Kadang gitu Pak. Karena memang di dalamnya itu kadang-kadang lucu Pak. Saya suka nemuin beberapa cowok-cowok yang boleh saya katakan masih muda, ganteng. Beli Amernya mah di luar Pak. Nyampe dalam mah beli Aqua doang. Oh. Bang Ibra bukan lagi. Oh, Bang Ibra gue. Iya. Bang Ibra. Jadi maksudnya dia mabok di luar, maksudnya minum di luar, mabok di dalam ya? Minum di luar, mabok dalam. Ah, Oh, rusuh ya? itu mas buat beli Amer. Nanti malam ya Bang ya, jam 12 ya. Jam 12. Kita ngamen. Bukan lagi Bang. Iya. Bang Ibra ngamer kan? Iya, di dalamnya bikin rusuh aja. Nah, ini nih kayak rombongan Siwan sih kayak begini nih. Ini rombongannya nih. Gitu kan? Jadi maboknya. Oh, Nah, maboknya Rusuh di ya? luar. Ya kan? Beli Amer,
beli ciu, kurang dia pakai lem Aibon. Iya, biar mabuk dikit. Iya, baru ke dalam tuh. Terus sering tuh Pak, yang kayak begitu ada. Model-modelnya ada tuh. Ada gitu. yang Iya. kalau gitu, siren termasuk. Oh tidak bisa. Oh, tidak bisa. Di luar PT-PT, coba-coba pertama, lebih tamu baru minum gratis. Nah ini nih, nih. Kau jangan biang-biang masalah, Wan. Dirokok di luar. Iya, biar rokok di luar, benar Bang Ibra. Jadi memang banyak Tapi yang kalau ngomong- lucu-lucu gitu. Gimana? Banyak yang lucu-lucu. Gitu loh. Tingkah-tingkah orang ini. Iya, Di tingkah-tingkah dalam orang ini. jual rokok Nah, pula. Gua bawa seslop tuh. bawa satu bal jual rokok. iya. Di dalam jual rokok pula. Bang Ibra, kau jangan terus terang pula kau. Malu penjahat kelamin semua. Bang Ibra ini terlalu jujur kali dia nih. Jangan kau buka-buka Bang, itu daganganku. Mana-mana aja. Kita ini cuma ada dua Bang Ibra. Iya. Kalau nggak jual rokok nyopet di dalam itu udah. Itu aja kerja kami ini. Itu Pak ya. Jadi yang tadi saya bilang ada di situ ada om-omnya juga, ada gadun nih istilahnya, ada TG-nya Tante Gira. Terus ada berondong-berondongnya nih. Nah, berondong-berondong yang tadi kita bilang tuh. Siren Ya. Yang tadi kita bilang berondong-berondongnya, tambah lagi ada juga yang ini cewek-ceweknya nih kita demen nih kalau ngebahas perempuan nih. Kalau Bang Nas masuknya kemana loh? Kalau kita kan pemain lintang, mohon maaf. Kita striker, jatuhnya kalau kita striker. Bang Ibra kiper tuh belakang tuh. Iya Bang Ibra ya kan? Nampungin aja yang mabuk. Kalau dia jatuhnya nampungin yang Bang mabuk. Ibra nunggu muntahan. Jadi dia bayar pakai OVO. Bang Ibra Iya. nunggu muntahan kayaknya. Gopai Bang Ibra, kau pula. Gopai, OVO pula dibilang. Jadi iya, gitu memang. Tema di Gigi Nah, kalau ngomongin terima barcode kah TG-nya? Oh, tergantung. Makanya Ya kan, kalau bisa digantung. Salah, selamat hari raya ya. Bapak Dan, kalau ngomongin kriteria nih, ini kan ada beberapa DJ di sini manja-manja jinah ya kan. Kriteria DJ Pak Boy ini ciri-cirinya kayak mana? Ciri-cirinya? Om Bobby, welcome Om Bob. Ciri-ciri jenis-jenisnya spesies DJ Pak Boy ini. ada DJ memang waktu saya awal belajar itu Om Bob, saya pernah diginiin sama guru DJ saya, lu mau jadi DJ buat yang nyari cewek, lu mau jadi DJ nyari duit, apa lu mau jadi DJ karena memang lu suka musik? Ternyata dari tiga itu kelihatan jenisnya di dalam. Kalau DJ Pak Boy yang nyarinya cewek, Pace, udah sebelum main mau udah broadcast kemana-mana, masuk gratis ini sama saya. Iya. Di saat jam bungkus atau pulang ada nggak ada. Jadi ada yang gerakannya gesit Pak. Gerakannya gesit. Itu biasanya DJ yang memang dari awal mau nge-DJ nyari cewek. Predator ya. Iya, lebih ke counter attack sebenarnya. Iya. Nah, Abang cari juga nggak? Nanti saya jelasin. Saya di posisi di mana, ya? ada juga yang notabene begini Pak Pangga. Nah, itu yang cewek. Kalau yang cari duit, mereka masuk, ya kan? Bayarin minum, udah mabok. Apa kata Bang Ibra? Bungkus. Itu ada. Jadi modal ini. Modal ya. Nah, yang ya. bahaya itu Modal. adalah DJ yang benar-benar suka musik. Nah, kayak mana? Jadi masuk ke klub, Nggak nggak punya punya, cewek. masuk sendiri.
ya kan, masuk sendiri, main nggak ada yang nemanin, ya kan, beres main langsung pulang, tapi di depan udah ada yang nunggu pakai mobil. Nah itu yang bahaya tuh Pak. Nah saya kriterianya kayak gitu tuh. Merayap ya? Kalau saya pribadi begitu, jadi permainannya terselubung. Oh, terselubung Pak. ya. Oh, Bapak Dan Iya, ketiga saya berarti ketiga. ya, Bapak Dan ya. Iya, iya. Itu DJ cantik main namanya, iya. Seragam bawa, serangan bawah tanah, LGBT, ya kan? Gerak. Jadi begitu. Memang, jadi DJ juga, ya kadang-kadang apa ya Pak ya? Banyak orang juga yang ngomong begini Bapak enggak. Ah, DJ mah Pak Boy semuanya. Mohon maaf. Bang Jimmy. DJ kucing tuh, nah ada kucing kampus. Oh, Kucing kampus Pak, tadi, yang kucing tadi ya. kampus ada itu. Temen-temennya Papa TG biasa, tadi, balik yang suka nongkrong di balik sama ke TG. setan kalau habis disco. Nongkrongnya sama setan nongkrongnya. Nah, ada juga yang ada Pak Angga yang memang notabene banyak yang mengatakan DJ Pak Boy. Enggak semua DJ Pak Boy. Oh, ada juga yang baik-baik ya. Oh, ada. Iya. Ini yang keempat berarti nih. Iya, contoh Ini teman saya si Wans tuh Pak. Tuh begitu aja. Pacar nggak Apa dia? punya. Pacar nggak punya, duit nggak punya, entah apa lah dicari langsung. Nge-DJ tuh. Ngerti aku tuh. Nama dia tuh, ini nih, si Wans ini nih. Iya kan? Ada juga kayak gitu. Benar. Kok menjadi apa, ibarat Wan? kata Lewat. DJ, nah, terima bayarannya nasi bungkus Pak. Oh, Terima bayaran nasi bungkus modelannya. Iya, ngabis. sedih. Ya mau bayarin cewek juga, thanksin duitnya juga. Mending nggak usah. Begitu. Kadang-kadang gitu Pak. Begitu dulu. Gas. Black Label. Kopi Pak. Oh, Black Label anget. Iya. Kontru. Maaf Bapak enggak. Maaf Bapak enggak. Ya. Sejak kapan kontrol pakai sendok ya? Kontru sama kita lagi. diaduk, Pak. Kontru kita diaduk. Oh, kontrolnya diaduk. Maaf guys, sebelah kontrolnya diaduk. Lagi ngomong kontrol ada gelasnya di dalam. Dikata cendol kan. Iya, ya. Biasalah kalau kita kan ekstrim ya. Udah dewasa kita. Bukan dewasa, kontru dewasa ya ini ya. Nah, kalau ngomongin ini Bapak Dan sendiri nih. Bapak Dan sendiri ini kenapa mau jadi DJ Bapak Dan? Kenapa? Kalau Nah, bagi figurnya Dan, apa figur? figur tuh sempurna. Amer. Belum jamnya ini. Pisang goreng, kopi, bilang. Jadi kenapa gini, dari setiap pilihan itu kenapa DJ Bapak Dan? Kenapa? dulu jadi ceritanya, saya dulu kuliah kan di Gunadarma Pak. Jadi keterbatasan orang tua pada saat itu memaksakan saya harus membiayai sebagian dari kuliah saya. Gitu, pada saat itu karena memang masuk ke jalur beasiswa pada saat itu ke Gunadarma itu memang akhirnya orang tua cuma menyanggupi waktu saya ngekos di Depok itu Pak 100.000 seminggu Pak tahun 2002 itu seminggu Tahun 2002 ya? tahun 2002 100.000 100 minggu. Dan kosan saya itu cuman isinya kasur sama meja doang Pak, lemari mah di kardus, mohon maaf nggak ada lemari Pak. Saking susahnya saya Pak pada saat itu, kecil banget begitu ya, jadi saya taruh di kardus gitu. Nah akhirnya pernah satu event di mana ada acara namanya Campus Night.
Dulu ya. Nah, ini kalau anak-anak 90 paham nih, pap. Paham tuh. Namanya event Kampusnet, Kampusnet, inget ya? Nah, zamannya Kampusnet itu, jadi kuliah perwakilan Rabu malam bener. Perwakilan jadi. Ladies night. Enggak. Ladies night kan malam Kamis. Jadi kita malam Jumat biasanya. Hari Kamis berarti. Hari Kamis biasanya. Nah, itu biasanya perwakilan Jari Gunadarma, nih, perwakilan Interstudy, London School. Nah, itu gabung tuh Pak. Pada saat itu bikin Nah, di situ saya pertama kali ketemu guru saya anak Interstudy. Saya ngeliat mainnya keren, terus akhirnya saya coba mau kenalan. Akhirnya saya ngomong, bro, gue bisa nggak sih belajar DJ? Terus kata dia. Terus dia bilang, lu kuliah juga ya? Lu anak mana? Gunadarma. Akhirnya gue kenalan, and then dia tahu gue, dan ternyata basicnya dia hampir sama kayak gue. Dia tukang jual sepatu, tapi belajar DJ gitu loh. Akhirnya bisa biayain kuliahnya yang sama. Dan gue juga ngomong pada saat itu gue pengen lu, gue bilang gitu. Dan akhirnya gue mulai diajarin karena memang gue suka basically-nya musik R&B pada saat itu. Ya udah, akhirnya gue diajarin basic musik, diajarin DJ sampai sekarang gitu. Gitu aja sih Pak. Ada dapat duit itu, dapat duit. Pertama kali saya dibayar Pak 16.000 Pak, saya nggak bohong Pak. 16.000. 16.000. Iya benar. Mahalan bayaran kuliah, weh. Saya dibayar 16.000 waktu itu, dan ternyata memang kok guru saya sekarang bayaran lewat jadi guru saya, terus baru guru saya kasih ke saya kan. Terus pas guru saya ngasih duit ke saya, ini segini bro. Iya. Oh ya udah, syukurin aja. Tapi terus gue jalan naik 30.000, ternyata ditabung sama dia Bapak enggak selama 3 bulan. Karena gue nggak punya headphone pada saat itu. Ternyata pendapatan gue tuh dia tabung sampai bisa beli headphone Pioneer waktu itu S1000. Membawa S1000. SD 1000 waktu itu yang pertama kali dipakai sama Tiesto, itu gue pertama punya. Yang besar tuh, yang bisa ditekuk. Nah, itu pertama gue punya. Dan gue baru tahu harganya itu 8 juta pada saat itu. Tahun itu 8 juta. Dan selama 3 bulan itu ternyata dia tabung. Dia rasa udah cukup, dibeliin namanya. Dan bayaran gue selama 3 bulan itu paling besar 150.000 Pak, Bapak enggak. Yang gue terima ya. Ternyata ditabung sama dia. Berarti lu itu lagi dites kalian ya itu? Iya, dites sama dia. Karena memang kan waktu dia nanya, lu mau nyari apa ya? Karena emang gue suka musik juga. Kalau gue bisa suka musik dan gue bisa dapet duit, kenapa enggak kan gue gitu. Gue gitu. Pada saat itu. Nah, kalau ngomongin dulu yang struggle waktu itu Bapak Dan, berarti beda DJ dulu sama DJ sekarang ini apa? Kayaknya DJ sekarang ini semua orang bisa DJ kayaknya. Bisa lah. Bisa jadi DJ. Nah itu dia. Ya kan banyak kali weh DJ. Orang gila aja bisa main DJ sekarang weh. Bisa. Ya kan? Bisa, benar Pak. Dulu zaman dulu bedanya DJ zaman dulu tuh susah Pak. Dulu saya belajar tahun 2000 itu saya bisa terrealisasi itu saya tahun 2005 Pak, waktu nabung ton. Nah, itu saya belajar masih pakai plat Pak. Kedaus. Pakai plat tuh maksudnya apa? Piringan yang hitam Pak. Dan satu vinil. Iya betul. Vinyl, dan satu lagunya itu dulu satu kasetnya itu 500.000 Pak, sampai 300. Gila. Oh mahal ya? Iya. Waktu itu, zaman itu loh. Iya, mahal banget. Orang gila. Daryl, thank you Daryl. Iya. Otodidak. Aduh, iya. Nah, mahalan matanya. belum jarumnya kalau rusak. Aduh, nah itu benar. Itu tuh. Makanya pada saat zaman itu dan di vinil itu ya. Betul. Dan memang dan dulu kan nggak ada digital kayak gini Pak. Daryl, makasih. Dulu nggak ada digital kayak sekarang. Kalau sekarang kan pakai angka. Kalau dulu mah benar-benar kuping Pak.
batu seri ya. Jadi Oh, iya, beberapa kuping benar. yang Biar- kita digital tuh nggak ada. Biar nggak ngeprak ya. Iya. Jangan bangga kalau jadi DJ belum mahir pakai CD 100. Nah, ini alat gue pertama itu CD 100, Pak. Pertama gue beli itu dulu 13 juta. Setelah gue udah kerja ya, setelah gue udah kerja, gue bisa beli alat itu 13 juta. Memang pada saat itu alat itu nggak digital. Oh, manual kuping semua. Dan dulu kalau DJ tas tuh gede-gede, Pak. Karena bawa plat kan. Iya, Nah, iya. Jadi zaman dulu, Pak, tampang kayak saya laku, Pak. Karena yang dilihat skill, Pak. Karena Ya, skill. Oh, iya. Bukan tampang gitu loh. Ya, dulu memang skill banget yang Iya. dilihat gitu loh. Kalau sekarang kan tampang sama body, Pak. Udah beda. Iya. Arahnya udah beda Iya, gitu. iya. Karena makanya ya maaf ya. Zaman dulu mungkin Bapak Wans juga tahu nih, Wans kan juga DJ juga. Zaman dulu Wans gue tanya sama lu, ada nggak namanya female DJ yang topless? Itu baru ada tahun-tahun 2009, Pak. 2010 baru muncul. Dulu nggak ada. Toples itu apa? Toples itu apa? Ininya BH Toples itu aja, apa? Pak, sama kolor aja dia. DJ dia kayak gitu deh. Nah, Oh, mau itu apa itu maksudnya? Jualan apa? Biar apa? pokoknya jual badan aja lah. Oh, Pada saat itu tuh begitu, Bapak Angga. Makanya perbedaannya pada saat zaman dulu sama sekarang ya jauh. Maaf ya, saya bilang begini bukannya apa, karena memang dulu kami DJ ya benar-benar skill. Kalau lu emang lu nggak bagus skill lu, ya udah lu cabut, lu nggak kepake. Tapi kalau skill lu oke, lagu-lagu lu juga oke, itu kepake banget dulu. Gitu. lu miris ya, tapi lu miris kan Bang melihat hal-hal kayak gitu maksudnya Ya, saat miris. skill sama Betul. Makanya waktu kemarin ada di komunitas PDJI waktu tahun 2009 itu, saya orang yang paling keras mungkin ya Bapak Angga ya di grup pada saat itu, saya yang menolak banget. ya. Saya menolak banget, bukannya menolak dalam artian apa? Maaf sekali lagi ya, maaf ya. Bukannya saya lancang, enggak. Sekali lagi saya minta maaf. Akhirnya pada saat tahun itu, tahun pertama kali DJ Toples itu keluar, itu banyak kan, maaf, LC yang pada jadi DJ. Anjay. Dan kalau nggak LC dia sexy dancer. Oh, Serius Bapak. Karena memang pada saat tahun itu alat udah ada si DJ 1000 yang pakai ini, ya kan, terus alat udah ada synchronize. Ya kan, udah pakai digital, jadi tinggal pencet, masukin lagu, tenet toet, naik. Kan gitu. Nah, deck 1, deck 2 tuh udah sinkron ya sekarang ya. sinkron, udah tinggal satu pencetan aja Pak, beres. Kalau dulu tuh ya kita dorong. Vinilnya kita dorong. Kalau dulu, Iya. kalau sekarang tuh ya gitu aja. Akhirnya semakin kesini semakin mudah alat. Yang tadi Bapak Angga nanya, akhirnya di DJ sekarang gampang. Lu punya tampang lu punya tampang cantik, kalau buat cewek lu berani seksi, lu berani ngeluarin body, oke, lu laku. Tapi Guys, jangan lupa nge-share guys, share guys, share. kalau skill ntar dulu di belakangan Pak. Makanya dulu tahun 2009, jujur ya Pak ya, tahun 2009 tuh banyak kasus beberapa female DJ yang akhirnya ditolak sama klub. Akhirnya kita telusuri kenapa mereka ini ditolak atau di blacklist sama klub, karena sang female DJ tidak mau nemani tamu. Itu sampai ke situ Pak. Iya. Nggak apa-apa. Oke, buat ngeramein. Kalau masih ada lagi nggak apa-apa, globalin aja biar rame. Itu senjata buat rame itu, Papa. Jadi Masih nyimpen aja loh, Papa. Terus Bapak dah. jadi jatuhnya kayak gitu Pak. Merry Christmas. Jadi jatuhnya Jadi jatuhnya kayak gitu, dan ada beberapa female DJ yang
banyak ngomong, banyak cerita sama gue, bang, gue di ini kenapa? Karena pada saat gue main, gue nggak mau nemenin tamu gitu. Mau tanya, Le, kenapa iya DJ ganteng kalau Le. ada skill aja, masih aja kagak ada penggemarnya? Bohong, udah ganteng punya skill nggak ada penggemarnya mah. Udah mati kali orangnya lah ya. Ngopi mati nggak orang itu? Pegang dulu hidungnya, adanya putus napasnya. Ya. Iya, kalau putus pula ya bahaya pula, ya kan? Iya. Ngopi. Ringki Bobby greget lah, ya makanya itu yang gue bilang. Iya. Ini dua apa? Dua retro. Iya. Makanya kalau zaman dulu, Pap, jujur ya, masalah style sih nggak terlalu parah banget. Nah, kita ngomongin Kalau zaman dulu, iya memang iya sih. Gue perhatiin kalau DJ itu yang penting skill sih. Zaman dulu gue klub itu dia apa pakaiannya santai Maaf biasa ya, Pak. aja, tapi skillnya gila, edan-edanan banget. Dia Bapak ngejar nggak, lagu itu DJ Bobby Suryadi stretchingnya sekali bagus main sih. tuh 15 juta sampai 20, Pak. Bapak pernah ngeliat dia pakai kemeja nggak, Pak, kalau main? Nggak pernah. Kaos, rambut gondrong, lepis, sepatu di jalan. Jarang. Iya, iya, karena emang skill. Dulu begitu. Iya. Iya. Kalau kalau main jantung turun lagi. Iya benar kayak gitu. Nah, Bapak Dan, Iya. kalau kita ngomongin yang enak-enaknya ya kan. Berapa ya? Kita ngomongin yang gelap-gelapnya sekarang nih. Identik sama sisi gelap. Ini sisi gelap Bapak Dan sini. Ini boleh dijawab, boleh enggak juga sih. Ini kan bagi cerita Bapak Dan. Bagi cerita aja. Tapi kalau lu mau cerita tentang ini, tak gua salut ya kan. Kita semua salut ya. Karena kan sisi gelap orang kan taunya wah yang enak-enak aja ya kan, kritik-kritikan. Sisi gelap lu nih di selama lu ada di dunia malam ini apa Bapak Dan? Ya. Apa narkoba dulu ya kan dulu Jadi dulu tahun 2000 ini kan 2000 gua kena narkoba tuh, gua kena tahun 2006 akhir gua kena narkoba sampai 2006. 2010 gua stop. Jadi 4 tahun. Iya, gua kecanduan parah, sampai yang ibaratnya kayak kalau gua nggak hantam atau gua nggak hajar, badan gua menggigil. Itu sampai ke situ, sampai di fase seperti itu. Nah, yang bikin gua sadar pada saat itu, kita nih angkatan itu nge-DJ itu, Bang Ibra, kita nge-DJ itu ada sekitar 13 orang, kita satu angkatan nih, Bapak Angga. Bapak Angga boleh percaya apa enggak, sekarang yang hidup sisa 5. Termasuk lu ya. Sisanya mati, meninggal. Pasti meninggalnya, maaf ya Bapak Angga, kalau nggak narkoba, mabok, nabrak, udah. Iya, makanya kadang-kadang kalau kita punya teman begitu, Pak, pas kita nyelawatnya malu Bapak Angga. Itu teman-temannya nih. Ini barengannya nih. Iya, ini barengannya nih. Ini kapan nih? Gabut Dut. Ini rencananya kapan nih? Nyusul kapan nih? Ini Bang Nas pernah diperkosa TG nggak? Sering lah. Iya, benar. Jadi begitu Bapak Angga. Kalau saya perempuan pernah gila, Pak. Perempuan juga pernah gila sampai per 3 bulan itu saya harus periksa HIV/AIDS, Pak. Serius. Karena gonta-ganti pada saat itu. Per 3 bulan. Serius, gue ngecek karena gue takut. Karena 2 minggu gue masih ini. Minggu ini gue sama si ini. Karena memang kalau udah, nah, karena kalau memang udah mabok, gue tuh parah, Pak. Gue nggak tahu gue di mana, gue tidur sama siapa besokannya. Makanya
Jujur ya, selama gue nge-DJ, cewek yang ngaku hamil sama gue tuh ada 2 orang, Pak. Tuh, sampai segitunya. Ngaku-ngaku ya. Ngaku-ngaku. Padahal tidurnya rame-rame gitu ya. Itu yang bilang saya sih, cuman soalnya kan nggak tahu. Gitu. Untunglah, gua nggak pemakmur. Oh ternyata ternyata laki juga pernah ada juga laki yang aku hamil. Kalau laki ngaku hamil nggak ada bapaknya. Kebetulan saya suka sama perempuan aja sih. Iya. Itu Papa Insaf ngaku hamil. Kalau Bang Das sudah pernah hamil nggak? Bang Ibra, lo sama Papa Insaf main bareng gih. Capek gue ngurusin lo. Dikata gua hamil. Gue bener-bener yang Bang Ibra. Bukan Bang Ibra, bukan gue yang hamil. Nah dulu itu lu pakai, maksudnya lu pakai narkoba dulu tuh kenapa, Bang? Karena pengen tahu lagunya, Pak. Pergaulan. Dan pada saat itu ada orang yang ngomong sama gue begini, lu bagaimana mau tahu orang yang suka sama lagu kenceng sementara lu gak kenceng? Pada saat itu. Oh gitu. Nah, dan pengaruhnya gitu. Dan pada tahun 2008 itu eksperimen ya. Dan tahun 2008 itu tahun 2008 itu gue sempat main di STD dulu di lantai 3, sempat main di situ. Jadi memang ibaratnya kayak bandarnya datang kencengin lagu dikasih kayak gitu, Pak. Jadi nggak. Oh Royal ya, waktu itu masih Royal ya. Royal ya. Belum itu baru main di klubnya, Pak. Nanti belum lagi main di room. Itu beda lagi. Wah, kalau udah di room udah parah, Pak. Itu semua jenis saya udah pernah lihat dan itu dipakai secara berbarengan. Itu saya pernah lihat yang sabu, yang ekstasi, nek, yang K. Ya, itu dulu begitu. Makanya kan dulu saya lebih sering main di room sih, Pak. Dulu Bapak enggak. Saya lebih sering main di room, kan. Bedanya apa? Lu lebih seneng main di room, bedanya apa? Kenapa lu lebih suka main di room? Satu, bayarannya gede. Kedua, narkobanya gratis, Pak, pada saat itu. Karena kalau ada di room udah pasti, Pak. Zaman dulu tuh gitu, kalau lu disuruh main di room deh pasti pakai. Udah pasti. Dan nggak ribet juga ya kalau di room ya. Lu tinggal duduk, lu pasang alat, lu main, ya udah, itu barang datang dengan sendirinya, Pak. Jadi tamu-tamu kita ya. Ini bang. Oh, udah pasti. Dan dulu gue nikmatin hidup kayak gitu, gue nikmatin. Sampai Bang, ya gimana? Sampai pernah tinggi gue ini kan 179 ya, Bapak enggak. Berat badan gue tuh pernah mencapai di 52. Gila lu kurus banget, Eden. Itu apa istilahnya? Jangki ya? Jangki dulu kita. Untung aja kita nggak gondrong, Pak. Gondrong kita nggak gondep kita. Iya. Mana ada bucek dep hitam? Bucek dia banyak main layangan dia. Itu, untung aja. Bucek dep sekarang hitam tapi. Iya. Begitu, Pak. Makanya setelah saya melakukan eksperimen untuk saya mengetahui crowd itu bisa menikmati musik kalau mereka lagi pada hacap, akhirnya saya coba, malah saya sempat keterusan 4 tahun apa 5 tahun. Iya, Bapak Dan, lu kan main DJ udah lama nih ya, dari 2002 ya kan, lama nih. 2000. Ada hal yang miring nih tentang DJ nih. Tanggapan orang tentang DJ itu itu nggak bagus gitu loh, apalagi sekarang ini Bapak Dan, ya kan, apalagi sekarang. Ya.
identik sama narkoba, identik sama apa namanya dunia hitam, dunia gelap. Habis itu yang terakhir adalah buat orang tua. Buat orang tua kan DJ banyak yang muda-muda nih. Iya. Orang tuanya pasti menganggapnya DJ itu nggak bisa jadi masa depan. Gimana lu ngelurusin ini, Pak Padan? Sebenarnya begini ya, banyak beberapa DJ sebenarnya menurut gue sukses ya. Memang kalau gini, Bapak Angga, kalau kita flashback, lu ngelihat dari belakang masa lalunya dia, ya lu nggak akan pernah maju ke depan. Prinsipnya kan gitu. Betul. Kalau lu melihat seseorang itu dari masa lalunya, lu nggak akan berpikiran untuk maju. Orang itu bisa berubah, itu nggak mungkin. Karena kita berpikiran ke belakang. Tapi kalau kita berpikirnya sekarang, banyak banget DJ yang ibaratnya mereka udah produce, dan juga sekarang udah banyak yang DJ yang mereka nggak pakai narkoba, mereka udah nggak minum, dan mereka juga nggak ngerokok. Ada, Pak. Ada yang kayak gitu Ada. ya? Salah satunya contohnya Dipa Barus, Pak. Dipa Barus tuh dia nggak ngerokok, nggak minum, nggak narkoba. Dia habis main, udah ketemu teman-temannya, say hi, cabut. Kayak gitu. Itu yang gue lihat gitu. Di Pantera juga. Pantera juga. Nah, juga ada makanya gue bilang, dan mereka sampai sekarang masih produce lagu, mereka sampai go internasional. Iya kan? Yang ya sekarang udah nggak kayak apa, ibaratnya jangan pernah memandang sebelah mata lah akan DJ lah. Karena memang sekarang tuh udah enak, DJ sekarang tuh udah kalangan itu udah mulai terbuka. Dibanding dulu ya orang kalau dulu ke diskotik, wah lu anak bandel gitu, ya kan, oh lu anak bandel kata orang tua dulu nih, lu ngapain sih lu anak bandel. Tapi sekarang semenjak diperkenalkan di berbagai acara di TV juga, dan akhirnya sekarang orang-orang udah bisa nerima public DJ, dan job buat DJ buat gue, jir diskotik bahasanya kan dulu pap bahasanya pap diskotik. Iya. Yuk ke pap yuk, pap. Ya jadi Gitu. memang kalau menurut gue sekarang, Iya sih. jangan pernah ngeremehin DJ, dan jangan pernah bilang kalau DJ itu nggak ada masa depannya, karena sekarang tuh banyak DJ Indonesia ada 2 yang gue lihat, gue internasional, itu ada Dipa Barus, ada Angel Dimas, itu deh. Artinya gini dong. Artinya kalau mau sukses di DJ berarti lu bisa memproduksi Bisa musik produce gitu. musik. Nah kayak Harus guru bisa gue tuh sekarang akhirnya apa ya, Bapak Angga, dia sewa alat. Dia sewa alat DJ, sewa sound, sekarang jatuhnya begitu. Kalau nggak buka sekolah DJ, buka studio DJ buat penyewaan, jatuhnya begitu. Gitu. Dan gue akuin sendiri ya, gue saat masa-masa kayak begini, dengan kondisi gue yang sepertinya sekarang, DJ ngebantu banget. Asli ngebantu banget. Iya. Anjir. Hampir sama sih Bapak Angga ya. Iya, tapi Model enggak. Bapak Angga kan juga Iya. sebagai pemusik kan juga orang juga banyak kan, orang dulu ngapain sih sama anak band, gitu kan ya. Nah, anak band. Iya, benar. Ya sama lah, intinya jalurnya juga sama. Cuman gue pikir kan kalau kayak main DJ kan sebenarnya bedanya di sini nih Bang. Kalau main DJ itu belajar DJ, habis itu bisa langsung main gitu di klub, di pub atau di diskotik ya. Tapi kalau kayak musisi itu nggak bisa gitu. Dia udah kelar belajar, habis itu dia latihan lagi, terlalu panjang gitu prosesnya. Kalau di Ada step-stepnya ya. ada step-stepnya dia. Sebenarnya sama juga Bapak Musisi Angga. itu terus Sebenarnya sama juga Bapak. Sama. Ada step-stepnya untuk sampai di atas itu, emang ada step-stepnya. Gitu. Memang ada step-stepnya, nggak langsung peng lo naik, nggak. Gue tau Bang. tapi berarti memang harus banyakin jam terbang ya Pak, Iya. kayak ya Bang ya. Banyak DJ ya. jam terbang, Jadi pergaulan. misalkan gini nih, kan ada anak sekarang tuh kalau main DJ tuh biasanya baru bisa dikit doang nih, baru bisa ngeplay doang lah sama remake mixtape gitu ya. Itu udah minta bayaran tinggi gitu-gitu kan. Dia nggak tahu diri tuh. Ada tuh yang kayak gitu. Ada yang ibaratnya, makanya kelihatan ya Bapak Angga ya, kalau kita punya skill atau enggak tuh ketemu dengan orang yang jiwanya bukan DJ.
Suratan IO. Iya, yang bukan DJ sebenarnya. Kayak lu ketemu, misalnya lu ketemu sama gitaris atau lu ketemu sama kayak gue ketemu sama Abed. Gimana supaya seirama? Itu baru kelihatan skillnya. Kalau dari situ aja udah nggak kelihatan, dari situ aja dia bingung mau diapain ini musik, udah hancur. Berarti emang nih orang nggak ada apa-apanya. Gitu loh, hanya cuman bisa datang main colok flash disk, udah beres. Gitu, tanpa mau harus Berarti dia bukan DJ ya kan? Makanya Bukan DJ. itu, makanya gue bilang Kalau ngomongin aliran musik DJ nih, kan banyak Banyak. tuh. Banyak kan, yang paling susah itu mainin apa, Bapak Dan? Mainin buat gue pribadi R&B sama klasik disco. oh itu susah. Tapi kan ada progresif. Ada. Progresif. Itu gimana? Basicnya gini Pak, kalau buat gue pribadi ya, kalau lu udah bisa main R&B, maka semua genre itu bakal gampang lu makan, karena memang Yang susah tuh R&B. apa yang buat susah? BPM-nya gonta-ganti Pak, Oh, satu itu. iya. Dan, betul, dan mixingnya kita kayak model kata Papa paling gampang fangkot. Nah kalau fangkot itu dia rata-rata satu menit sampai 1,5 menit untuk mixing. Tapi kalau kita ngomong R&B 30 detik sampai 15 detik udah ganti lagu. Harus makanya gue kok jujur ya buat gue kalau orang bisa main R&B udah jago. Mau dikasih alat kayak model apa aja jago. Udah pasti. Makanya gue waktu ngeliat Once dia main R&B, oh kata gue ada enak lah. I love DJ USA. Yoi. Makanya kayak gitu Bapak, enggak susah sih, susah gampang ya kalau R&B. Tapi kalau berbicara bayaran, klasik disco udah nggak ada yang lawan. Karena susah. Dan penggemarnya sedikit. Penggemarnya sedikit tapi komunitas maksudnya kaumnya tuh udah pasti kaum Orang-orang kaya ya, like ya. Iya, menengah ke atas. Kalau lu sendiri, lu apa, 3 DJ di Indonesia lah, di Indonesia yang paling lu jadiin barometer tuh siapa aja Pak? Siapa aja Bapak? Yang gue jadiin barometer yang pertama ya pasti guru gue ya. Namanya DJ Ini Flow. Abal. Iya, itu dia. Namanya DJ Flow. Dia selalu DJ jadi Flow. acuan buat gue kalau dia bisa kenapa gue enggak. Terus yang kedua tuh ada namanya DJ Bobby. This is favorit gue banget. Dan yang ketiga itu ada almarhum Mumu atau Abi biasanya. Cuman dia ada almarhum. Terakhir itu dan gue bisa satu state sama dia waktu itu di X1 Bogor. Gue main satu state gue sama dia. Di X1 Bogor waktu itu, dan dia main pakai oksigen ya. Jadi nge-DJ sebelahnya 2 oksigen Bapak enggak? Iya. Breakbeat full susah nggak Om? Gampang sih kok breakbeat. Karena bersama kayak R&B, cuman waktunya lebih lama aja Pak. Waktunya lebih lama. Tapi kalau R&B, karena memang basic guru gua R&B sih. Bapak enggak? Iya. Basic guru gue tuh R&B, jadi memang dari dulu tuh dan pada saat zaman gue itu R&B tuh memang. Nah dulu nih, kalau R&B tuh yang datang anak-anak break ya Pak ya, anak break band, banyak komunitasnya dan masih keren lah dulu tuh, masih asik dibanding yo makanya. Kalau kita ngomong ada acara R&B Nih Bang, ada acara-acara. Biasanya kan lu ngisi di acara-acara tuh ya, event atau di klub ya kan, atau bisa lu jadi residen atau apa gitu ya. Pasti ada hal-hal konyol nggak sih yang pernah, hal konyol atau hal lucu yang nggak bisa lu lupain gitu, anjing nih, kocak banget kejadian ini. Kalau dulu gue pernah main di venue di Kemang. Ini paling konyol buat gue, paling konyol. Karena posisi gue mabuk
gue ngeliat kayak mantan gue gitu, kayak ini cewek mantan gue gitu, kayak cewek ini mantan gue. Itu gue lagi nge-DJ, gue turun, gue tinggalin buat DJ, gue turun, gue samperin tuh cewek, kamu sama siapa? Malah cowoknya ngamuk sama gue, dan gue didorong ke kolam berenang, dan akhirnya karena baju gue basah, gue nggak bisa main. Asli itu gue domelin, gue didorong, baju gue basah semua, handphone gue, apa segala macam, dan gue nggak dibayar. Gue dibayar sama manajemen gue pada saat itu, ya karena memang konyolnya gue gitu. Karena gue nyari ribut. Iya itu goblok gitu asli. Lu udah mabuk duluan kan? Udah mabuk. Gue main jam 2 gue main. Waktu itu gue main jam 2. Mau closing sih. Jadi emang deh. Kalau udah mau closing sih. Iya, gara-gara temen-temen gue, Jadi lu ngerasanya, lu ngegampangin juga sih waktu itu. Iya. Lu ngegampangin juga ya. Udahlah jam 2 mau closing ini. Lu paling lama residen di mana sih, Pak? Dulu pernah di Embrio Kemang. Di Embrio Kemang. Terus di stadium tuh cuma berapa bulan doang. Terus itu juga gara-gara guru gue. Terus kedua gue sempat di Proof Senayan, dan baru terakhir nih gue di HV. Terborir. Sekarang di HV. Nah, kerusuhan paling yang nggak bisa lu lupain, kejadian kerusuhan yang paling nggak bisa lu lupain pada saat lu main itu apa? Jadi gue pernah main waktu itu di Mana House, dan itu klub R&B. Itu di Senayan, Taman Ria Senayan nih, ya Pak ya. Namanya Mana House. Tiba-tiba ownernya datang lari nyamperin gue, suruh ganti gue lagunya Ari King 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 dulu. Bang, Ari King King King, Ari King King, Ari King King King. Kebetulan nggak tahu beliau, nggak tahu siapanya datang gitu, dan suruh puterin lagu itu. Dan gue bilang ini kan R&B klub lu, gue bilang gila, gue suruh nyari lagu kayak begituan di mana? Gue bilang, lu cari ada nggak ada? Akhirnya residensi itu ada, akhirnya gue pakai CD-nya gue pinjam CD dulu kan, pakai CD kan. Nah CD gue pinjam. Paling konyol itu, paling gila, dan yang paling terus ini setelah balik itu, salah satu teman gue itu ribut sama Detek, thank you. Abi Yapto. Itu masih main dor masih. Nah iya itu tuh gue pernah tuh Pak, Bapak Dan ada tiba-tiba ada kerusuhan yang sampai ke gitu, Iya. sampai ke senjata gitu. Nggak heran itu. Ngeri banget tau. Ngeri banget. Dilempar pakai botol nggak bang? Pas main sama tamu nggak pernah dilempar pakai botol sama tamu, cuman pernah mau diguyur sama tante-tante gara-gara gue lagi main, gue nggak ngeliat dia ngunjurin gelas ke gue begini, cuman gue fokus main kan, karena lagi mixing kan, gue nggak ngeliat nih ada gelas depan, ini mau digini lah, celop, tuh pernah. Misalkan gue sombong, gue bilang, kenapa ya? Gue bilang itu gue lagi mixing, gue bilang gitu, dan alat akhirnya basah. Akhirnya dia diamanin sama security, mungkin mabuk juga ya itu ya kayak gitu-gitu. Kalau lempar botol sih belum pernah sih, cuman diguyur pernah gue. Jadi karena memang gue lagi mixing, dia kayaknya ngasih gelas gitu kayak nih, gitu. Cuman gue nya yang nggak ngerespon, kayak masih fokus aja kan. Nah itu gue tiba-tiba diguyur, iya kan? Kalau diguyur gitu pernah. Kalau jambak tamu pernah nggak bang? Nggak pernah. Bapak Dan nggak pernah ngejambak. Kenapa? Karena dia nggak bisa dijambak ya. Dijambak nggak bisa. Botak pula itu. Oh dulu masih gondrong pak. Dulu saya gondrong loh. Oh iya. Oh dulu gondrong ya. Dulu saya gondrong. Pikir benerin dulu botaknya itu.
Iya. Pernah digodain nakal nggak bang? Pernah digodain nakal maksudnya? Digenitin maksudnya ya, Boril ya. Godain nakal tuh gitu ya. Lo Digatelin kayak gitu. Deddy Kobuzier ya om? Enggak, emang pernah dulu gue panjang pap. Langsung disosor. Lu pernah tidur sama cewek jelek lu? Nggak pernah sih. Kan lu mabok tuh. Ya kan lu bungkus cewek lu nggak lihat-lihat lagi tuh bungkusnya kan? Enggak sih pak, nggak sampai segitunya kayak gila. Anjing. Gua nggak. The power of the kepepet. Diajak ke kosan ke kamar gitu, kosan ke kamar oh pernah itu pernah. Yang Gula. paling parah dulu gua pernah tas DJ gue tuh yang isinya CD-CD semua tuh ketinggalan di klub dan gue di kosan perempuan itu pernah. Dia nggak mau ngaku dia pernah tidur sama cewek jelek. Kabulan thank you bukan lagi kabulan bukan emang ngabur bukan yang mau ngaku emang nggak pernah. Oke guys, semuanya Bapak Dan, thank you banget ya Bapak Dan ya Oke, udah. thank you Bapak Dan juga, thank you very much ya. Ya. Apa namanya? Ini seru nih ya. Ini ada apa namanya? Yang ngerti-ngerti aja, yang paham-paham aja sama cerita ini. Ya kan, Bu. Iya mudah-mudahan bisa bawa manfaat ya buat orang-orang yang dengerin gitu. Ini malam ini Bapak Dan agak-agak serius ngobrol sama gua ya kan. Jarang-jarang kan. Stay I'll cherish. You look so beautiful in white. Ya Allah. Bulan berkah ya, banyak rezekinya, amin ya Allah, amin. Jadi kalau intinya mah kalau nge-DJ mah sekarang tuh deh udah termasuk enak lah dibanding dulu. Sekarang ini. Iya. Iya Kalau lah. gitu. Enggak. Iya, dia termasuk enak dibanding dulu. Soalnya udah enjoy lah kalau sekarang dibanding dulu kan. Kalau dulu mah Nggak perlu nge-burning CD, benar. Burning CD lagi bener. Once namanya plat, lu dulu pernah nggak sih lu ngerasain satu plat itu lu record ulang di Senen, pernah nggak lu di Kuitang? Itu dulu gua pernah tuh. Ngebajak dong berarti, ngebajak dong itu. Memang lagunya jadi kita waktu itu produce pak. Produce lagu R&B waktu itu kita bikin sama guru gue, sama temen gue. Belum pernah main pakai plat. Nah, nih. Nah, kalau dulu pakai plat tuh begitu tuh. Kalau dulu pakai plat tuh begitu mainnya. Agak susah. Ya, Iya. Ya nak. Ya, dia belum pernah. Berarti lu belajar langsung si DJ 900, DJ 800 langsung. Itu sih once. Iya, kalau si once udah enak lah posisinya mungkin pada saat itu. Kalau gue udah, waduh, ini udah beda banget tuh. Zaman gue tuh udah susah banget. Oke, kita aja Bapak Angga ya. Thank you banget ya Bapak Dan ya. Thank you buat Sama-sama, Bapak HPI, buat aplikasi Kitimiko Oke, yang udah. buat Miko juga thank you, buat Bunda juga thank you, Bapak Angga, thank you lo waktunya lo. Thank you banget ya semua Iya, ya. siap. Assalamualaikum semua.